Kalau Khabib memegang kepalamu, jeplok aja. Amerika juga itu perbuatan yang tercela. Orang duit dugo, bahasa Jawanya seperti itu. Padahal Islam itu adalah agama yang mengedepankan akhlak. Agama yang sempurna ini selalu mengedepankan budi pekerti. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti riwayat hadis dari Imam Al-Baihaqi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah dawuh bahwa sungguhnya aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan, mengarahkan perilaku manusia agar bermutu tinggi, agar baik dengan sesamanya dan juga berhubungan baik dengan sang kholiknya. Tidak hanya dengan sesamanya sang kholiknya, tetapi juga berbuat baik dengan alam di sekitarnya. Dan bahkan hewan-hewan yang melata ada di muka bumi, semua terayomi akibat dari perilakunya. Itu namanya akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Agama Islam itu seperti itu. Dulu pada zaman Rasulullah SAW di pojok pasar kota Madinah itu ada seorang Yahudi yang buta yang selalu disuapi oleh Rasulullah. Setiap pagi disuapi, disiapkan makanan, didulang. Lalu setelah Rasulullah wafat, tradisi itu diteruskan oleh sahabat Abu Bakar. Tapi ketika disuapi oleh sahabat Abu Bakar, seorang buta pengemis yang ada di kota Madinah, di pojok pasar ya, itu berkata kepada sahabat Abu Bakar, kamu itu siapa? Kau nyuap-nyuapi aku? Saya ini yang biasa nyuapimu, Mbah. Bahasanya begitu. Adalah agamanya Yahudi. Bukan kamu. Biasanya kalau nyuapi aku itu dilembutkan dulu makanannya, lalu disuapkan ke mulut saya dan saya megangnya tidak terlalu berat. Dan saya ngunyahnya juga tidak terlalu lama. Oh, sahabat Abu Bakar As-Siddiq menangis. Berarti apa yang saya lakukan ini tidak lebih mulia daripada seorang yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, baru tahu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Langsung diceritakan kepada pengemis buta yang beragama Yahudi itu tadi, ini loh Mbah, dulu itu yang nyuapi sudah meninggal dunia. Itulah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Saya sebagai sahabatnya disuruh untuk meneruskannya. Akhirnya nangislah keduanya. Begitu mulianya akhlak Rasulullah SAW. Tidak peduli agamanya. Tidak peduli agamanya. Kalau ada orang terkena musibah kecelakaan, misalkan kayak tadi pagi kan ada kecelakaan tabrakan kereta api Turangga ya dengan kereta api Bandung ya lokal, itu apakah kita tanya dulu sebelum menolong yang tertimpa celaka? Kan nggak perlu. Ada tsunami, ada kebakaran, ada gempa bumi. Masa kita harus membedakan? Yang saya tolong hanya yang Islam saja? Kan enggak. Itu bukan tuntunan Rasulullah. Masalah sosial kemasyarakatan itu dengan semua umat manusia. Tidak peduli apapun agamanya. Inilah yang kenapa kok saya pernah menyampaikan bahwa surga itu milik semua umat beragama. Mereknya apa, suku bangsanya apa, tak ada bedanya. Karena semuanya berhak untuk merasakan kebahagiaan. Namun fasilitasnya saja yang berbeda.
isi surganya aja yang berbeda, kebahagiaannya saja yang berbeda-beda pula, sesuai dengan imajinasi yang digambarkan oleh kitab sucinya masing-masing. Kembali kepada bahasan tentang memegang kepala orang yang lebih tua. Kalau di tradisi suku Dayak, Pulau Borneo atau Baruna atau Warunadipa atau Kalimantan, memegang kepala orang yang lebih tua itu penghinaan. Sama seperti mencuri pandang, mencuri dengar, nginceng rumah orang. Nginceng itu bahasa Indonesianya adalah melihat secara sembunyi-sembunyi, mengincar, ya, itu salah satu sifat yang kurang beretika, bahkan tidak beretika. Lah kalau di Jawa, di Melayu ya sama saja. Lah ini karena yang melakukan adalah orang yang wong orang Jawa, bahasanya begitu. Maka ya begitu itu akhlak yang katanya orang yang paling mulia, yang mengatakan bahwa Jawa ini anaknya Tarim dan Indonesia adalah milik Tarim. Menganggap Syekhuna Kiai Haji Miftahul Akhyar itu seperti anak kecil di bawahnya. Kepala dipegang gini, dicium. Itu kalau anaknya itu nggak apa-apa. Dari Kiai Miftahul Akhyar itu wong sepuh. Bahkan selain ketua MUI, juga sekarang ketua Pro-Islam PBNU. Piye togi? Kok bisa begini? Nah ini berarti ada apanya. Pasti ada apa-apanya. Apa-apanya di mana? Kemungkinan itu adalah bagian daripada cara untuk menundukkan orang lain. Dengan teknik hipnoterapi. Dengan dimulai dari menanamkan sugesti. Sugestinya apa? Kepercayaan objek yang sudah terbangun lama supaya bangkit kembali. Apa sugestinya? Saya keturunan Nabi, saya cucu Nabi. Berarti objek kena. Kiai Haji Miftahul Akhyar percaya bahwa yang megang kepalanya, yang mau megang kepala itu cucu Nabi, maka ridho saja, rela saja, diserahkanlah kepalanya, dipegang oleh Habib yang lebih muda, orang duit dugo. Itu kalau saya darah muda ya, saya kuambil kepalanya. Itu kalau saya, mohon maaf, saya kalau masalahnya saya orang penyabar, tapi kalau masalah kehormatan nggak bisa itu ditawar bagi saya. Saya umatnya Rasulullah SAW yang jauh dari karakter mulia beliau. Saya hanya dihina seperti itu, ganti saya kaplok kepalanya. Saatnya saya berada di posisi Kiai Haji Miftahul Akhyar. Lah karena Kiai Haji Miftahul Akhyar adalah orang yang sangat-sangat penyabar ya. Ya karena tersugesti itu tadi, awalnya itu tadi. Sugesti cucu Nabi yang diulang-ulang secara terus-menerus masif, tak berhenti. Ya, selalu digaungkan oleh semua habib, baik yang muda sampai yang tua, di sana sini. Yang akhirnya jadinya ya kayak gini ini, jadinya. Sekelas seorang kiai sepuh aja dihinakan, apalagi saya itu. Apalagi seperti panjenengan, aduh, ya bukan meremehkan ya. Apalagi sekelas kita-kita. Inilah akhlak mereka. Orang akan dinilai kualitas keilmuannya, kualitas tentang amaliyah keagamaannya itu dari situ. Dari hal yang sepele ini. Masalah toto kromo, akhlak, sopan santun, anggah ungguh, andap asor. Akhlaknya apakah karimah atau majmumah, itu aja. Bedanya itu di situ. Simpel aja sebenarnya. Karena Rasulullah SAW diutus adalah untuk menyempurnakan pergaulan manusia agar menjadi pergaulan yang bermutu tinggi, akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Saya sangat salut kepada beliau, Hadratus Syekh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Begitu sabar. Kalau kena saya, ganti saya kaplok di depan publik, di foto, di video nggak masalah. Itu urusan belakangan. Karena apa? Ini adalah harga diri. Kalau yang dipegang itu bukan kepala mustoko, mahkota saya, nggak masalah. Kalau dipegang itu kepala, dicucuk. Yang akhirnya apa? Berubahlah isi kepalanya. Akhirnya ya mendukung Pak Alawi. Ya mohon maaf, ini bukan karena reka-reka saya. Semoga aja salah. Ya, semoga aja salah. Ya karena setelah digauli, didekati oleh habaib itu langsung berubah pikirannya beliau. Tidak hanya beliau, sekelas beliau aja bisa dipropagandai seperti ini. Apalagi yang lainnya. Berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Jantung utama KNU-an sudah dipegang oleh mereka. Tinggal kultural NU yang harus bangkit meluruskannya. Karena struktural NU masih bertahan dengan teks, ya, tekstual ADART organisasinya. Kalau kita kan bebas. Seperti Kiai Haji Madudin Usman itu ya nggak bebas karena beliau berada di LBM NU Provinsi Banten. Kalau kita kan bebas. Oleh sebab itu ini saya sampaikan. Perbandingannya adalah ketika Habib Bahar mau diperiksa oleh dokter forensik waktu berada di ruang pengadilan menolak untuk dipegang kepalanya. Jangan lihat sendiri videonya. Ini kehormatan. Habib dipegang oleh dokter forensik untuk pembuktian, nggak mau. Nah ini ada kiai sepuh NU yang dipegang kepalanya oleh Habib muda mau. Nah, coba dipikir-pikir, diwolak-walik, walik-wolak coba mana yang salah itu? Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Oleh sebab itu saya akan terus menyuarakan untuk mencerdaskan umat dan masyarakat bangsa saya ini. Jangan semakin lama semakin bodoh, karena dibodohkan secara masif. Jangan semakin lama miskin, karena dimiskinkan oleh penjajah yang menguasai ekonomi, simbol-simbol ekonomi kita. Kita ini ibarat lautan itu buihnya. Ya, lautan yang luas kita ini buihnya saja. Tidak mempunyai prinsip yang kuat. Sehingga mudah untuk dibawa oleh arus ke sana kemari, kemana saja. Tergantung kepentingan. Di Pilpres yang akan datang, jangan mudah dibodohi atau diadu domba oleh siapapun. Oleh loyalis partai atau pendukung capres-capres manapun. Jadilah manusia yang merdeka di bumi kita Indonesia ini. Bukan melawan, enggak, tapi bisa menentukan pilihan mana yang lebih tepat. Panjenengan yang lebih tahu sendiri siapa mereka. Dari sisi ekonomi kita ini dilemahkan, dimiskinkan. Dari segi ekonomi jelas kita kalah karena mayoritas kalah dengan minoritas. Dari segi spiritual keagamaan kita juga dibodohkan, dilemahkan, diadu domba, disugesti lalu dibodohi. Ini yang terjadi. Dan selama ini tidak ada kiai ustadz mubalik khotib yang berani untuk meluruskan semua ini. Oleh sebab itu saya memberanikan diri dalam rangka panggilan hati untuk bangsa dan negara ini tanpa ada imbalan apapun. Saya ikhlas lillahi. Ini yang menjadi moto semboyan kami.
tujuan atau orientasi kami, bahwa kita harus mengembalikan kejayaan bangsa ini untuk saat ini dan sampai generasi nanti. Saudara-saudariku semuanya dari lintas suku bangsa dan agama di mana dan kapan saja. 2 video pemegangan kepala yang kami tampilkan, ya, nanti dicari sendiri di video YouTube Anda. Saya tidak mengada-ada bahwa itu terbukti adanya. Yang satunya adalah seorang kiai sepuh yang sekarang menjadi ketua Rois Am PBNU, dipegang kepalanya oleh seorang habib. Makanya setelah dipegang itu ya bisa berubah isi pikiran beliau. Aneh. Oleh sebab itu kita boleh belajar ilmu sihir untuk menetralisir sihir. Salah satu dari madzhabul arba'ah memperbolehkan, tapi bukan untuk menyihir orang. Sama seperti kita boleh mempelajari ilmu maling, tapi bukan untuk diterapkan menjadi pencuri atau maling. Hanya untuk mengantisipasi, menanggulangi, menghindari kemalingan, pencurian. Ilmu sihir juga begitu, bisa kita pelajari dan mubah, asalkan gunanya adalah untuk melawan, menangkal sihir yang akan menimpa kita suatu saat nanti. Begitu juga belajar teknik hipnoterapi, teknik gendam, itu boleh, asalkan di situ tidak ada mantra-mantra yang mengandung unsur syirik, menyekutukan Tuhan. Ada tekniknya sebenarnya, tekniknya simple. Simple. Intinya senjata yang digunakan pertama kali itu adalah sugesti. Tanamkan satu kepercayaan, termasuk percaya bahwa Habib itu cucu Nabi. Diulang-ulang terus, cucu Nabi, cucu Nabi, cucu Nabi. Setelah itu, ibarat lawan itu sudah dalam pengaruh, ya, pasti mudah ditumbangkan. Nah, ini tekniknya seperti itu. Nah, ini dilakukan oleh mereka, untuk orang-orang yang memiliki nama di antara kita. Jadi kenapa saya menghindari untuk bertemu dengan para habib itu ya karena ini. Karena ini, daripada nanti geger di muka umum memalukan, lebih baik saya hindari. Dan saya bahkan banyak dikecam oleh para habib juga, katanya ya semacam-macam lah tuduhan itu. Yang penting saya tidak mempunyai tendensi apapun, hanya berdasarkan sayang, kasih sayang saya terhadap mereka, karena tidak ada yang mereka takuti, ya, selain dari kiai pribumi. Seperti saya ini, ya, saya dianggap kiai, saya itu kiai resmi loh, ya, diangkat oleh keraton. Bukan abal-abal diangkat oleh umat saja, enggak, saya diangkat oleh keraton. Sertifikat kiai saya itu ada, itu loh. Saya ini kiai keraton, itu loh. Karena kata-kata kiai adalah petugas dari keraton yang diutus untuk menjelaskan tentang agama kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Saya ini resmi kiai, tapi walaupun saya bukan nggak dianggap sebagai kiai, ya nggak apa-apa, teman saja, teman sharing, teman berbagi saja. Kiai sekarang itu harus moderat, harus terbuka seperti saya, mau dihujat. Mau dihujat, karena eranya sudah era keterbukaan informasi, gitu. Anggaplah seperti kampus antara dosen dan mahasiswa, ya, gantian mungkin dengan mahasiswanya, saya dosennya, atau saya dosennya dengan mahasiswanya, sama-sama setara, gitu. Akhirnya apa? Nyambung ilmunya, gitu. Karena apa, kita ini sama-sama, ya, tidak seperti dulu kala harus menerapkan sistem kasta, itu nggak sama seperti dulu. Oleh sebab itu Islam agama mayoritas, tapi serasa minoritas. Ini gara-gara apa?
Itu tadi, dari segi ekonomi kita dilemahkan, dari segi spiritual keagamaan juga dibodohkan. Marilah kita lawan kemiskinan dan kebodohan ini. Musuh kita bersama. Musuh kita bersama. Percuma kalau kita misalkan sekolah sampai perguruan tinggi, mondok sampai bertahun-tahun ya, terus akhirnya sugesti kita tetap sama, bahwa Habib itu cucu Nabi, Habib cucu Nabi, Habib cucu Nabi. Percumanya di mana? Nanti tetap akan tersugesti dan dikuasai. Kalau dikuasai secara positif enggak begitu bermasalah. Tapi yang bermasalah adalah ketika dikuasai alam bawah sadar kita sampai akal sehat kita enggak berguna, enggak difungsikan, enggak diaktifkan. Sehingga tidak mampu untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang lurus dan mana yang bengkok, mana yang salah dan mana yang benar. Ini yang harus kita hindari. Jadi memegang kepala orang tua itu tidak boleh. Su'ul adab namanya. Orang duwe duga, orang duwe toto kromo. Katanya selalu mendahulukan adab, adab dan adab. Dalam hal ini adab harus sejajar dengan ilmu. Dalam hal ini loh, karena sudah kadung terjadi loh ya. Kalau belum terjadi, maka ilmu dulu baru adab. Tapi kalau sudah kadung terjadi kasusnya seperti ini, dua orang ini, maka yang terjadi adalah adab dulu baru ilmu. Jangan adab dulu baru nipu. Nah, ini yang mereka lakukan. Diadabi dulu ya. Saya pernah mendengar ya, cerita seorang Habib dan saya kenal. Dan dia juga pernah melihat video saya. Saya ini dipijat oleh seorang kiai. Dia yang mijat saya itu bercerita, ingin barokahnya Nabi. Saya ingin memijat cucu Nabi. Ya saya ini cucu Nabi, dipijat berarti sama dengan memijat cucu Nabi. Kita dibodohi. Kita dibodohi terus. Dan kita mau, berarti jika kita terus mempertahankan keyakinan ini, maka kita akan turut serta menerima dosa. Karena kita telah istiqomah mendukung kesombongan mereka, kejahilan mereka, kebohongan mereka, gitu loh. Oleh sebab itu ketika bertemu dengan Habib, pengumuman mulai saat ini, nggak usah nyium tangan. Nggak usah nyium tangan. Mohon maaf. Tegakkan dada, tidak sombong, ya tidak dinglo, sejajar. Salam. Nanti jenengan dikatakan Wahabi, terserah. Neo Wahabi lah, terserah. Itu urusan dia. Supaya biar dia tahu, jenengan memberi pelajaran kepada mereka. Kalau jenengan masih terus menunduk, mencium kakinya, mencium tubuhnya, memijat cucu Nabi kita, mereka akan semakin tinggi, semakin sombong, nggak ada obatnya. Berarti jenengan turut berdosa dalam hal ini, karena mendukung kesombongan, kebohongan mereka. Ini yang harus kita hindari mulai saat ini, tanggal 5 Januari 2024 ini. Pengumuman untuk semua, bertahap, yang nggak bisa langsung ya bertahap. Dan alhamdulillah banyak yang sudah mempraktekannya dan aman, malah justru desanya, kampungnya itu aman. Aman dari apa? Dari gangguan mereka. Mereka sekarang sudah takut. Umat Islam yang ada di kampung-kampung yang selama ini didalili tentang manfaat sodako, banyak yang tertipu, akhirnya sekarang mulai bangkit. Ya sodako tetap sodako, tapi ke fakir miskin, yatim piatu, duafa, panti-panti asuhan yang ada. Ya sebagian di masjid mushola. Mungkin demikian mukadimah ini. Selanjutnya kita akan berinteraksi dengan panjenengan.